Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rahmat Ardiansah atau ID Sejarah. Pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengajar sejarah yang asik, yaitu dengan metode window shopping. Bagaimana pelaksanaannya? Jadi kalau dari garis besarnya adalah kita sebagai guru yang sudah menguasai materi, kita berikan keleluasaan kepada anak untuk melakukan presentasi. Namun presentasinya berbeda dengan presentasi yang pada umumnya, di mana anak mempresentasikan, yang lain kemudian menyimak. Tidak begitu, melainkan nanti akan ada sesi di mana anak-anak saling menilai presentasi semua kelompok dengan cara bergilir. Bahan presentasinya nanti akan ditempel di tembok-tembok dari kelas. Nah, kemudian akan ada presentasi dari satu kelompok yang mempresentasikan, dan yang lain kemudian berputar untuk menilai kelompok-kelompok yang lain. Oke, untuk lebih jelasnya bisa disimak di video berikut ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita lakukan diagnostik kognitif terlebih dahulu untuk mengecek seberapa jauh pengetahuan anak tentang apa yang kita ajarkan. Di materi ini saya membahas mengenai materi mempertahankan kemerdekaan. Sebenarnya sudah dibahas di kelas 11, namun di kelas 12 ketika muncul CP yang terbaru ternyata muncul lagi. Nah, karena sudah dibahas di kelas 11, maka kemudian saya memutuskan untuk ini dibuat diskusi singkat saja dengan cara metode window shopping. Nah, window shopping itu adalah metode dengan cara presentasi secara memutar anak-anak. Nah, di video ini bisa dilihat saya sedang melaksanakan asesmen diagnostik kognitif dengan link yang dari Google Drive. Nanti saya cek secara singkat saja melalui tablet saya. Selanjutnya, setelah saya melakukan diagnostik kognitif dan kemudian saya cek secara singkat, kemudian saya mencoba untuk melakukan mengingatkan kembali materi yang lama, yaitu dengan cara mengecek pengetahuan anak mengenai perlawanan-perlawanan apa saja yang muncul ketika masa awal kemerdekaan. Nah, di sini saya membuat list materi apa saja yang nantinya akan dijadikan bahan diskusi oleh anak-anak. Nah, di sini saya membuat sekitar 6 atau 7 kelompok yang nantinya akan dilakukan pembahasan dalam sesi window shopping. Setelah diberikan pengetahuan awal mengenai materi, berikutnya adalah pembagian kelompok dan pembagian kertas plano. Nah, di sini saya menggunakan kertas plano untuk media diskusi mereka. Nantinya kertas plano ini akan mereka coret-coret apapun yang mereka ingin tumpahkan di kertas plano tersebut. Di kertas plano akan berisi apa yang mereka diskusikan dan akan mereka presentasikan. Nah, kemudian dalam satu kelompok saya minta ada 2 orang untuk mempresentasikan, dan sisanya saya tugaskan untuk menilai kelompok yang lain dengan LKPD yang sudah saya siapkan. Nah, ini saya membagikan kertas plano kepada kelompok-kelompok yang nantinya akan berdiskusi. Selanjutnya anak-anak menuangkan kreativitas mereka dengan cara berdiskusi, dengan cara membuat presentasi dengan berbagai sumber yang mereka dapatkan. Boleh dari buku, boleh dari internet, boleh menggambar peta, boleh menggambar bangunan dan lain sebagainya, asalpun masih relate atau terkait dengan pembahasan. Nah, jangan lupa ketika melaksanakan metode ini, guru perlu mengecek bagaimana pengetahuan mereka, apakah memiliki kesulitan, apakah ada kendala. Nah, jadi guru perlu memastikan bahwa kegiatan ini berlangsung
dengan baik, untuk nantinya hasilnya pun juga diharapkan akan baik. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa ini salah satu cara untuk memunculkan berdiferensiasi pada pembelajaran bagi anak-anak. Jadi yang suka dengan cara membaca, maka mereka akan membaca kemudian dituangkan. Kemudian ada yang dengan visual, maka mereka bisa menggambar dengan pengetahuan mereka. Nah, kemudian ada yang hobi untuk mempresentasikan, mereka bisa mengambil mengambil peran untuk mempresentasikan. Nah, ini adalah contohnya. Ini hari pertama karena 2 jam tidak cukup, maka saya meminta anak-anak untuk memperlihatkan progres dari bahan diskusi yang mereka buat. Nah, ini bisa terlihat bahwa masih sekitar 50%, ada yang 40% yang nantinya akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Dijelaskan progresnya. Berapa persen yang mau ditambahi apa? 70%. Nah, pada pertemuan pertama, kemudian saya memberikan penguatan mengenai bagaimana metode window shopping yang nantinya akan dilaksanakan. Nah, di sini saya memberikan petunjuk apa yang mereka akan laksanakan di pertemuan berikutnya, yaitu dengan cara mempresentasikan dan menilai kelompok yang lain. Nah, kemudian saya juga memberikan apresiasi terutama kepada 1-2 kelompok yang memiliki progres yang paling cepat dan memiliki progres desain yang bagus. Ditambahi foto, ditambahi katakanlah tokoh-tokohnya siapa, katakanlah yang peristiwa. Pada pertemuan kedua, anak-anak sudah siap dengan hasil presentasi yang nantinya akan dipresentasikan. Di sini saya menyediakan solasi kertas atau isolatif kertas yang nantinya bisa dipakai anak-anak untuk ditempel di sudut-sudut dari kelas atau di tembok-tembok dari kelas. Nantinya dari apa yang mereka tempelkan ini, apa yang mereka desain di dalam kertas plano, nantinya akan dijadikan bahan presentasi untuk anak-anak. Nah, kemudian dalam satu kelompok 2 orang mempresentasikan dan sisanya kemudian melakukan penilaian terhadap teman-teman yang lain. Ini bisa dilihat bahwa anak-anak sedang berproses untuk mempresentasikan dan menilai hasil karya dari teman yang lain. Apa yang ingin saya dapatkan dari pelajaran tentang window shopping? Saya menginginkan bahwa anak-anak itu memiliki rasa kepercayaan diri terhadap apa yang mereka buat, sehingga muncul perasaan mandiri. Kemudian juga ada perasaan gotong royong dengan temannya, agar menjaga kekompakan supaya di presentasinya itu bisa berhasil dan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, selain itu, dengan cara saling menilai teman yang lain, ini terjadi yang namanya pembelajaran tutor sebaya. Nah, anak-anak bisa menilai bagaimana progres dari kelompok yang lain, bagaimana pengetahuan mereka tentang tentang materi yang dijelaskan. Kemudian juga anak-anak bisa pede untuk menyampaikan pendapat mereka tentang proses sejarah yang mereka ajarkan kepada teman-teman mereka. Jadi menurut saya pembelajaran tadi itu sangat menyenangkan. Saya dapat menjelaskan kepada teman-teman berdasarkan sudut pandang saya. Jadi sangat asik karena saya dapat berbagi ilmu kepada teman-teman yang belum mereka ketahui.
Jadi menurut saya pembelajaran tadi itu seru dan menyenangkan karena selain dari buku itu para kelompok itu juga mencari informasi yang lain sehingga saya dapat ilmu yang lebih banyak dan lebih lengkap daripada cuma baca di buku. Juga bisa melihat kreativitas para kelompok yang bervariasi.